Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita telah kehadiran guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Haris Hakam dan Ustadz Jumharudin, dan akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali seperti yang kita saksikan dalam tayangan pengantar tadi. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan istiqomah, tetapi kita menitik beratkan pada bagaimanakah kita istiqomah dalam berhijrah. Ketika kita ada niat untuk berhijrah, justru disitulah ujian Allah akan datang silih berganti untuk memastikan bahwa kita benar-benar berhijrah. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini pula kita telah hadir beberapa jemaah dari jemaah pengurus pesantren As-Safinah Bogor, binaan Kiai Haji Haris Hakam, dan insya Allah nanti kita akan diskusikan tema kita. Kami siapkan di segmentasi 3, 4, dan 5. Untuk itu kirimkan segera pertanyaan Anda melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag istiqomah hijrah. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa nusallimu ala nabiyina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'ani wa sunnah. Amma ba'du. Yang mulia Bapak Kiai Haji Jumharudin Al-Mukarram, guru kita Bapak Ustadz Agung Izul Haq, hadirin hadirat yang berbahagia,
dan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Berbicara istiqomah, maka sebenarnya ibarat kita melihat anatomi tubuh manusia itu yang sangat penting ketika tubuh itu ada penggeraknya. Orang hidup dengan orang yang sudah wafat itu bedanya bisa melakukan aktivitas. Maka kuncinya ada ruh. Orang yang Islam tetapi tidak ada istiqomah, maka ibadahnya, ya perbuatannya tidak ajeg, tidak konstan, tidak terus menerus. Nah, memahami tentang ruhul ibadah, ruhul Islam yang disebut dengan istiqomah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika tema kita berbicara tentang korelasi antara istiqomah dengan hijrah, maka orang-orang yang disebut dengan hijrah itu ketika dia sudah bisa membedakan, maka dia mesti istiqomah. Jangan hijrah karena ikut-ikutan. Jangan hijrah itu karena lagi ngetren. Kemudian nanti kembali lagi. Nah, ini tidak akan ada manfaatnya. Di dalam Al-Quran ketika Allah memberikan sebuah penjelasan istiqamah. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, sumastaqamu, kemudian istiqomah. Mudawamatu ala syai', melakukan terus menerus seperti itu. Konsisten, konsekuen. Jadi istiqomah itu konsisten dan konsekuen. Ya, terhadap apa yang dia yakini, apa yang dia lakukan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikat kepada orang yang istiqomah itu. Ya, akan turun malaikat menjadi pendamping orang yang istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian gak perlu takut, gak perlu sedih. Ya, dijamin. Dari mana kita mendengar suara itu? Ternyatanya kita istiqomah tidak pernah mendengar. Alhamallahu ala qalbih. Allah yang menanamkan suara itu di dalam hati kita. Alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah itu tidak pernah takut. Kalau yang kontekstual, orang tidak pernah takut kepada COVID tetapi dia takutnya kepada Allah. Itu namanya konsekuen. Jadi kemudian tidak beralih dari sabab kepada ya yang semestinya dia takut kepada musabbib. Nah, para pemirsa dimanapun yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu istiqomah menjadi sangat penting. Malaikat turun dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan beri kabar gembira ya Muhammad kepada mereka yang istiqomah. Pengikut kalian kasih tahu sorga. Ya, sorga itu sebuah nama, istilah yang nanti menjadi hadiah bagi orang-orang yang beriman. Apakah di dunia ada sorga? Ada. Sehingga para mufassir Imam Ar-Rabi mengatakan al-bushra fi thalathah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan 3. Pertama, ya hinal maut. Ketika dia mau meninggal, orang-orang yang istiqomah, sebelum rohnya dipanggil dia akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, siapa yang bisa membelinya? Kalau gitu hafalkan saja kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia hafalkan bagaimanapun gak akan bisa dia mengucapkan kalau bukan ahli istiqomah. Yang kedua, wafil qabri. Ketika dia di kuburan datang malaikat mungkar dan nakir bertanya marrabuka dan lain sebagainya. Orang yang istiqomah pasti dia bisa jawab. Dia bisa jawab pertanyaan malaikat. Sehingga malaikat mengatakan dalam riwayat Imam Al-Hakim, 6 salihan. Ketika jawab, tidurlah engkau sebagai orang yang soleh. Karena bisa jawab. Berapa miliar tahun, berapa triliun ya umur dari mulai dia wati sampai dengan di yaumil bangkitkan.
pada saat itu ketika dia bangun, dia mengibas-ngibaskan tangannya dari kotoran. Berapa lama Anda meninggal? Saya baru aja meninggal. Kenapa? Nam salihan. Tidur sebagai orang yang soleh tidak ada apa-apa kecuali merasakan kenikmatan-kenikmatan. Dan yang ketiga, busyra yang dimaksud pada ayat itu, inda liqa'illah, ketika dia berjumpa dengan Allah. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang wabashir, ya. Kasih kabar gembira ya Muhammad kepada mereka itu. Mereka akan mendapatkan 3 hal. Subhanallah, Bapak-bapak saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh karena itu kalau kita mau hijrah, ya hijrah. Ya, i'tizalu anil madmuma ila mahmudah. Meninggalkan yang jelek kemudian kembali kepada yang bagus. Jangan mundur lagi, jangan setengah-setengah. Tetapi benar-benar konsekuen dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haris, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah yang insya Allah nanti akan menjadi tema bahasan kita pada segmentasi selanjutnya. Dan jangan lupa, ketika kita beristiqomah, tentu saja Allah akan menguji dengan ujian yang sangat berat, tetapi tidak mungkin Allah akan memberikan ujian yang melebihi kapasitas kita. Godaan dalam istiqomah insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Jum Harudin selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang istiqomah dalam berhijrah. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Jumarudin akan menjelaskan kepada kita tentang tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam istiqomah dalam berhijrah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Haris Hakam, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dan juga Ustadz Agung Izul Haq, semoga Allah menjaga beliau. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa di dalam keselamatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah. Ini sesuatu yang kita minta tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Aku minta senantiasa berada di jalanmu ya Allah. Setiap hari, ini berarti permintaan yang sangat luar biasa. Sampai kita minta tiap hari. Al-istiqomah ainul karomah. Istiqomah itulah yang sebenar-benarnya keramat. Jadi kalau mau dapat keramat, Mas Agung mau nggak punya keramat? Membedakan antara keramat dengan setan, ini hasil keramat atau hasil berinteraksi dengan jin atau setan adalah istiqomah. Jika kita membeli TV dapat remote, tapi beli remote nggak dapat TV. Dapat istiqomah maka punya keramat. Keramatnya apa? Alla takhafu wa la tahzan. Istiqomah di jalan siratal mustaqim. Dan yang menarik adalah ketika kita istiqomah di siratal mustaqim, lurus, nggak keluar-keluar jalur. Nanti di sirat hari kiamat seperti itulah kenyataan kita. Kita tidak akan terjatuh dari sirat di hari kiamat nanti. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasanya hadiah bagi istiqomah ini, maka ujiannya juga berat. Maka istiqomah itu berat. Kalau yang ringan namanya istirahat. Betul nggak? Betul atau tidak nih? Istiqomah berat. Kenapa? Karena hadiahnya bukan cuma di akhirat, surga. Tapi surga dunia. Di surga itu katanya nggak ada takut, nggak ada sedih kan? Siapa coba yang hidupnya di dunia ini nggak ada yang takut, nggak ada sedih? Orang yang istiqomah. Tadi Kiai Haris mengatakan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang-orang yang istiqomah itu telah merasakan surga dunia sebelum surga akhirat. Orang yang surga dunia aja nggak dapat, bagaimana mau surga akhirat? Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Karena itulah untuk bisa istiqomah ini ada ujiannya.
dan 2 ayat minimal yang berbicara tentang istiqomah, itu senantiasa awalnya innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ada di surat Fussilat ayat 30. Ada lagi di surat Al-Ahqaf, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kenapa orang-orang yang mengatakan Rabbku Allah, pemberiku rezekiku Allah, kemudian senantiasa ada kata tsumma istaqamu. Itu artinya apa? Semua orang yang ingin hijrah, semua orang yang mengatakan aku akan berada di jalan yang benar, pasti akan diuji. Makanya ada kata istiqomah. Kenapa? Ujian itu untuk membuktikan apakah kamu iman asli atau iman palsu. Emas asli atau emas palsu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada rintangan-rintangan. Ada 2 rintangannya. Istiqomah itu adalah doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah untuk senantiasa berada di sirat al-mustaqim, di jalan yang lurus ini. Enggak keluar trek. Makanya lawan istiqomah itu adalah togo. Togo itu artinya keluar jalur. On the track itu namanya istiqomah. Yang tidak istiqomah namanya dolin. Walad dolin. Yang tidak istiqomah yang kedua apa? Maghdubi alaihim. Berarti orang yang istiqomah itu orang yang bukan di jalur dolin, bukan juga di jalur maghdubi alaihim. Apa yang menyebabkan orang menjadi dolin, tersesat sehingga tidak ada di jalur yang benar? Jawabannya adalah ilmu yang tidak sempurna. Ilmu yang kurang itu membuat orang tidak berada di jalur yang benar. Makanya dalam doa yang diajarkan Nabi, arinal haqqa haqqa warzuqnat tibaa wa arinal batila batila. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar, yang batil itu batil. Karena orang yang berbuat batil sebenarnya boleh jadi dia salah lihat. Kenapa ikan itu kena pancing, Mas Agung? Kenapa kok ikan itu terus dikasih apa namanya? Umpan, terus kok dia makan itu? Tertipu, berarti salah lihat. Kenapa tikus itu kena racun tikus? Karena dia tidak tahu di situ ada racunnya. Orang-orang itu yang melanggar hijrahnya adalah orang-orang yang kurang ilmunya, salah lihat. Yang pertama, maka kita berlindung dolin. Berarti kita harus ngaji nih, ngaji terus supaya nggak salah lihat. Zaman sekarang orang bisa pencitraan. Yang batil dipoles seolah-olah yang betul. Yang betul dipoles seolah-olah batil. Dan yang kedua, yang membuat kita keluar dari istiqomah ini tantangannya apa? Maghdubi alaihim. Apa maghdubi alaihim? Orang yang tahu tetapi tidak melakukan yang dia tahu. Tahu yang benar tapi tidak mengambil jalan yang benar. Apa sebabnya? Syahwat. Hawa nafsu. Jadi orang-orang kebanyakan kita di saat ini bukan tidak tahu yang benar itu benar. Tetapi kebanyakan orang yang melakukan kebatilan itu bukan tidak tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi orang-orang yang melanggar kebenaran itu adalah bukan tidak tahu kebenaran, tetapi karena mereka tahu kebenaran itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Orang-orang yang menjual sesuatu yang merusak anak bangsa ini, entah narkoba, entah itu sesuatu yang akan merusak kesehatan anak bangsa ini, bukan tidak tahu kalau itu buruk dan batil. Tetapi karena mereka tahu kalau itu dilarang, mereka tinggalkan, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang-orang yang tidak berpendidikan itu tidak istiqomah, kurang ilmu. Orang-orang yang kurang ngajinya, kurang belajarnya, mereka itu kok tidak berada di jalur yang benar. Oh, kurang ilmu, tinggal nunggu waktu. Kalau dia udah dikasih ilmu, dia akan berada di jalan yang benar. Tapi kiai-kiai, ustadz-ustadz, ulama-ulama, tokoh-tokoh,
Mereka yang sudah tahu, yang sudah ngaji. Tetapi mereka tidak berada di jalur istiqomah. Jika sudah tahu, sudah ngaji, sudah tahu ayat, sudah tahu dalil, lalu Anda tidak istiqomah. Apalagi yang Anda tunggu kecuali azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Inilah mengapa di dalam surat Al-Asr itu Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Amanu ilmu, amilus solehat itu amal. Untuk bisa menjaga ini, watawassaw bil haq, saling menasihati kepada ilmu dan kebenaran, watawassaw bis sabr, saling menasihati agar sabar di dalam melaksanakan kebenaran itu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Jumaruddin, dan insya Allah tentu saja untuk memperdalam lagi, menambah pemahaman ilmu kita tentang istiqomah, insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan mukadimah yang sangat luar biasa sekali. Tapi tentu saja kita merasa tidak cukup karena ilmu yang disampaikan tadi justru akan melahirkan pertanyaan demi pertanyaan. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan ini akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama kami persilakan kepada Ustadz Daniel. Tafadhol. Sudah nyala Pak, nggak usah dipencet lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Ustadz, izin bertanya. Saya Daniel dari Pondok Pesantren As-Safinah. Apa asbabun nuzul dari surat Fussilat ayat 30 dan 31, dan juga adakah contoh istiqomah di zaman yang kondisi sekarang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang akan diawali oleh Kiai Haris. Silakan Kiai. Baik, terima kasih kepada yang bertanya dan hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau ditanya tentang asbabun nuzul, tentang surah Al-Fussilat ayat 30 dan 31, Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menjelaskan di dalam tafsir itu turunnya ayat ini berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berinteraksi dengan masyarakat musyrikin, mereka mengatakan qalu rabbunallahu wal malaikatu banatuhu wa haula'i syufa'auna indallah. Jadi orang-orang musyrik itu mau beriman kepada Allah, tetapi mereka mengatakan wal malaikatu banatuh. Malaikat-malaikat itu adalah ya anak-anak wanita Tuhan, angel. Ya, anak-anak perempuan. Wa haula'i syufa'auna indallah. Dan malaikat-malaikat yang mereka percaya, yang mereka mintai tolong itu bisa memberikan pertolongan ya di hadapan Tuhan. Nah, menurut Abu Bakar dalam periwayatan Ibnu Abbas ini yang disebut tidak istiqomah. Sehingga sahabat Abu Bakar menjelaskan kepada kaum musyrikin mengatakan bahwa Allahu Rabbuna la syarikalah wa Muhammad abduhu wa rasuluh. Kalau beriman itu katakan Allah itu ya, Allah itu yang kita imani wahda, tidak ada lagi. Jadi ketika kita memiliki Tuhan lain, pemahaman lain itu tidak istiqomah. Ya, orang yang istiqomah ketika dia sudah memiliki pemahaman yang sama, yang utuh tentang Tuhannya, maka dia ikuti, dia secara totalitas, itu pengertian yang istiqomah. Dan dudukan Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Sehingga tidak ada malaikat itu Abdullah, malaikat itu hamba Allah, tidak ada peran dan tidak pada kapasitas untuk dimintai syafaatnya. Ya. Nah, kalau kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana kita mengkorelasikan antara ayat ini dengan kondisi sekarang? Tema ketika berbicara tentang istiqomah dalam hijrah, orang-orang yang hijrah kadang-kadang berpikir gini, sudah pakai jilbab, kemudian tidak lama kemudian dia lepas lagi. Kenapa? Pasarannya rendah. Ya, kemudian pada program-program tertentu dia tidak dipakai lagi. Sehingga dia kembali lagi. Nah, padahal sebenarnya dia sedang diuji saja.
sudah dijamin di dalam surah Al-Jin ayat 16. Lawistaqamu ala ta'ati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau betul-betul hijrahnya istiqomah terus dipegang terus, la asqainahum ma'an ghadaqa. Pasti akan kami berikan air yang cukup. Itu para mufasir mengatakan, Allah mengatakan la asqainahu, bukan saqainahu. Kalau saqainahu itu maknanya Allah akan berikan air untuk minum. Tapi la asqainahu itu makna yadullul ma hatta ya'ti ma tasya'a. Allah akan beritahukan sumurnya kapan saja dia bisa datang. Jadi bukan cuma rezeki. Ainur rizkinya diberi sama Allah kalau istiqomah. Kalau dia baru jadi artis kemudian dia pakai jilbab, kemudian dia ada tender kurang, kemudian order kurang dan lain sebagainya. Baru-baru saja. Allah cuma ingin menguji istiqomahnya sejauh mana. Kalau benar-benar la asqainahu, bukan dikasih minum, sumurnya yang dikasihkan. Bahkan sumbernya langsung ya. Nah, Ustaz Jumarudin mungkin bisa menambahkan, artinya ini bukan perkara mudah ketika tadi kita mengatakan Rabbunallah, maka turunlah bantuan malaikat dan parameter bahwa orang beristiqomah adalah tidak takut dan tidak sedih. Rasanya seperti apa? Ini ada pertanyaan begitu terkait dari Instagram tadi, rasanya seperti apa ketika orang tidak merasa takut dan tidak merasa sedih? Karena ini sering disalahartikan ketika datang corona, saya tidak takut dengan corona. Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Nah, memahaminya seperti apa Ustaz? Ya, luar biasa pertanyaannya ya. Tidak takut dan tidak sedih itu kan sama dengan happiness ya berarti ya. Orang ini bahagia. Kenapa? Tadi Ustadz Aris Hakam, Kiai Haji sudah menjelaskan. Ternyata definisi istiqomah menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah tidak menyekutukan Allah. Kenapa orang itu takut? Ada takut yang memang positif. Takut yang positif itu takut yang membuat kita hati-hati itu memang dari Allah. Iya kan? Tapi ada takut yang membuat kita paranoid, itu yang gak boleh. Apa yang membuat orang itu takut paranoid? Jawabannya kesyirikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba bima asyraku. Aku akan campakkan rasa takut, berikan rasa takut kepada orang-orang kafir itu karena mereka syirik. Syirik itu apa sih? Meyakini akan ada yang memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Kalau ada 5 hal yang kita takuti, berarti kita menganggap 5 hal ini punya peran terhadap manfaat dan mudarat. Makanya orang-orang yang tidak tauhid, itu ketakutannya banyak. Orang-orang yang tauhid bukan tidak takut kepada corona. Takut tapi takut yang manusiawi. Tapi dia lebih takut kepada yang memegang corona. Kenapa demikian? Karena corona itu adalah alat yang dipakai Allah untuk mendidik kita dan menegur kita. Saya mau kasih analogi. Ada seorang begal, ya kan? Begal membacok seseorang, terlukalah orang ini. Lalu pisau itu dijatuhkan, begalnya pergi. Pertanyaan saya, kita marah sama pisaunya atau marah sama begalnya? Begalnya, pisau ini hanya alat yang dipakai oleh begal. Betul nggak? Ini contoh yang jelek ini tentu. Tapi bagaimana pisau ini jika yang dipakai oleh dokter? Berbeda kan? Maka sesungguhnya orang jahat, virus adalah alat yang Allah pakai untuk membersihkan kita, menumbuhkan kita, membesarkan kita, mengobati luka. Kita meminta sesuatu yang kita inginkan, tapi Allah memberi sesuatu yang menyembuhkan kita. Itu yang membuat orang yang beriman itu tidak takut. Sebagaimana Nabi Ibrahim, waktu mau dilempar ke api, dia tidak takut. Kenapa? Karena api ini tidak membakar dengan sendirinya. Kita menjadi syirik kalau kita mengatakan api ini membakar karena kemandiriannya. Itu membatalkan nama Allah Al-Qayyum. Allah yang senantiasa memelihara, mengurus makhluknya. Maka tidak ada kemandirian. La ilaha illallah. Enggak ada kecuali karena ada Allah. Tidak ada segala sesuatu pun kecuali karena ada Allah.
maka itu yang membuat orang yang beriman takutnya cuma kepada yang satu itu. Masya Allah. Minimal sekali takutnya kepada selain Allah itu. Ya Allah, ya Allah. Wallahu Semakin a'lam menarik pembahasan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Damai Nusakin bersamakan oleh Sarang Wadimor. Tentu sarang kita. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dan Mesaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah dan insya Allah nanti sebagian juga dari Instagram. Yang berikutnya kami persilakan kepada Ustadz Ismail yang akan diawali oleh Ustadz Jum Harudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana penjelasan Pak Ustadz tadi bahwa seseorang tidak akan pernah mewujudkan istiqomah selama ia memperturutkan atau mengikuti hawa nafsunya. Yang akan saya tanyakan adalah apa perbedaan antara hawa dan nafsu, dan apakah apabila dua kata itu diidofatkan akan timbul makna yang berbeda dari masing-masing makna itu. Terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Memang beda nih, guru-gurunya dari Kiai Haris luar biasa. Pertanyaan yang sangat luar biasa, berat dan susah ini. Apa perbedaan hawa dan nafs? Nah, ini yang menarik sekali ya. Nafs itu memiliki beberapa sifat. Bukan cuma hawa. Salah satu sifatnya adalah hawa. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin syahwat, apa hawa nafsu gitu kira-kira kalau mau dibahasakan. Nafsu itu memiliki sifat mutmainnah. Ya. Memiliki sifat lawwamah. Memiliki sifat ammarah. Ini. Nah, ketika berarti nafsu ini dia lebih memiliki fleksibilitas. Dia bisa on off. Bisa kita geser ke mutmainnah, bisa geser ke ammarah, bisa bergeser ke lawwamah. Itu nafs. Nah, adapun hawa, wanahan nafsa anil hawa, kalau itu yang dimaksud ayat itu, berarti hawa di situ masuknya ke ammarah bisu. Nah, tapi kalau hawa sendiri secara bahasa Arab artinya keinginan. Kalau hawa secara bahasa Arab, apa makna hawa secara arfiah? Artinya ingin. Ahwa, aku ingin. Yahwi, nah, ingin. Nah, cuma ketika dia dikaitkan dengan nafs, wanahan nafsa anil hawa, berarti hawa nafsu ini, nafsu ini dikendalikan jangan sampai mengikuti hawa. Hawa di sini keinginan rendah. Makanya hawiyah fa ummuhu hawiyah. Maka orang-orang yang ahli neraka itu, maka masuk mereka kepada tempat hawiyah. Hawiyah itu rendah, tempat neraka yang luar biasa. Maka hawa ini bisa masuk kepada keinginan rendah. Ya itu kira-kira. Tapi nafsu itu dia lebih luas daripada hawa. Ya, hawa ini lebih rendah. Tapi kalau nafsu ini keinginannya bisa keinginan kepada yang lebih tinggi. Makanya dia nafsul mutmainnah. Karena hawa itu sendiri adalah keinginan yang rendah. Dan yang menarik, keinginan rendah itu tidak dilarang oleh agama. Mas Agung, dalam agama ini ada yang diharamkan nggak Mas Agung? Ada yang haram nggak? Susah ya pertanyaannya Mas Agung. Ada yang diharamkan nggak? Tidak ada yang diharamkan dalam agama ini. Yang ada perlindungan bukan pengharaman. Tidak dalam orang memahami agama ini, kalau dia memahami larangan itu sebagai pengharaman, larangan itu sebagai perlindungan.
Karena itu kalau kita dilarang kepada ya sesuatu, disalurkan kepada sesuatu yang lebih baik kan. Nah, maka mengikuti keinginan Hawa itu ternyata karena Hawa ini lebih bersifat rendah. Nanti mohon koreksi karena ini pertanyaannya dadakan. Tentu sebatas yang sudah saya ketahui dan saya baca. Nanti Kiai Haris Hakam bisa mengoreksi jika saya salah. Ya, maka Hawa itu sendiri tidak dilarang dalam agama. Asal Hawa itu ditempatkan pada jalur yang baik. Bensin itu disiramkan ke mobil bahaya. Tapi kalau dimasukkan ke tangki, maka mobil itu bisa berjalan. Nah, tapi tetap itu hawa rendah. Karena tadi duniawi materi. Tetapi nafs ini dia tidak hanya ada keinginan rendah seperti ammarah bisu. Dia bisa keinginan yang sangat tinggi sekali. Sampai kepada nafsul mutmainnah. Dia menjadikan sholat itu bukan lagi sebuah beban tapi sebuah hiburan. Ya kan gitu. Makanya ketika Nabi izin kepada Bunda Aisyah. Ini kan jatahmu malam ini sayang. Boleh enggak aku bermesraan dengan Allah? Dengarkan jawaban Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Uhibbu qurbak wa u'thiru hawak. Subhanallah. Aku sangat menginginkan dekat denganmu, tapi aku lebih mengutamakan hawaka, apa yang kau sukai dan yang senangi. Nah ini pertanyaan ini kan relevan. Kalau pertanyaan apa beda nafs dengan hawa, maka pasti ada perbedaannya. Tapi apa hawa? Hawa bisa sama dengan nafs. Nafs bisa dengan sama hawa ketika itu terpisah sendiri-sendiri. Tapi ketika di-compare, hawa ini lebih entitik kepada yang rendah. Kalau nafs ini bisa lebih luas. Mohon koreksi Kiai kalau saya salah. Monggo Kiai, ada waktu sekitar 4 menit. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Pak Kiai Jumharudin sudah sempurna. Cuma barangkali bawang goreng dari sebuah hidangan ini begini. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan tentang an-nafsu itu pertama al-aqlu. Jadi yang dimaksud nafsu itu akal. Yang kedua ar-ruh. Yang ketiga al-jismu. Nah dari 3 ini pengertian ini maka kalau saya mengikuti pendapat Kiai Jumharudin. Nafsu yang rendah itu yang lawamah dengan yang ammaratum bisu itu penggunaannya seperti itu. Tetapi tidak digunakan yang mutmainnah. Jadi kalau yang rendah ada 2 dimensi itu. Nah ini potensi namanya. Jadi potensi yang bila akalnya tidak sempurna, agamanya tidak sempurna, siapapun orangnya pasti akan bisa lari kepada yang kiri, yang rendah. Kenapa? Karena 2:1. Ya 2:1. Bayangkan kalau tidak agama, orang sejarah tentang orang-orang yang zaman dahulu, ya raja-raja punya istri 100. Ya, bahkan kaisar di Cina itu punya istri 1000. Berarti 3,5 tahun baru gilir ketemu lagi. Kenapa? Liar. Tetapi seorang Komodus ketika dia sudah mendapatkan kebesaran itu tadi, dia tidak ikhlas ketika dia bunuh ayahnya kemudian jadi kaisar sebelum dia jima adik kandungnya sendiri gitu loh. Padahal istrinya sudah banyak, selirnya banyak sekali. Nah, jadi betapa pemahaman ini tadi ya idofat hawa dengan nafsu itu hanya hal yang jelek dan itu 2:1. Kalau agamanya tidak bagus, rasionya tidak sempurna, pasti dia ke kiri. Emang kurang apa kalau jadi raja? Pasti pintar, pasti segala-galanya. Cuma ada aspek yang kurang bisa jatuh dia. Nah oleh karena itu jadi tambah sempurna pertanyaan ini. Ya manakala kita ingin menjadi ya orang yang baik maka tidak lain dan tidak bukan. Pertebal agama, sempurnakan rasio, belajar terus. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan cara belajar. Hanya orang-orang yang belajar yang bisa menemukan Tuhannya. Dengan menemukan dia belajar maka dia akan menjadi yakhsyallah
orang-orang yang takut kepada Allah. Masya Allah, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Aku bersyukur kau di sini. Baik, kita kembali Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang istiqomah. Berikut pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Soleh yang akan diawali oleh Kiai Haris. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh, mohon izin bertanya Pak Kiai. Belum lama ini umat Islam merayakan tahun baru Hijriah. Lalu semangat hijrah seperti apa yang kita lakukan untuk menyambut hari kemerdekaan bangsa kita, terlebih untuk para pejabat pemerintah kita. Terima kasih. Silakan, Kiai. Ya baik, terima kasih yang bertanya dan para hadirin yang berbahagia, pemirsa dimanapun Anda berada. Sejarah tentang hijrah itu sendiri tidak akan berulang. Jadi sudah terjadi 15 abad yang lalu dan Rasul pun sudah tuntas, ya sudah paripurna tugasnya. Tetapi ketika dipahami hijrah menjadi sebuah konsep. Hijrah dipahami sebagai sebuah spirit. Ada satu hadis yang sahih yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajir man hajara manahallahu anhu." Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang untuknya. Jadi kalau dibilang tadi oleh Ustadz Kiai Haji Jumharuddin, himallah, enggak ada yang diharamkan. Yang ada dipelihara, dijaga, itu perlindungan. Nah, maka ini menjadi menarik. Anak kecil ketika minta es sama ibunya, jangan. Maka anak itu mengatakan dia dilarang, dia diharamkan. Tapi ibunya mengatakan bukan haram, nanti kamu batuk. Itulah yang disebut dengan himallah. Nah, kalau orang-orang ingin hijrah, ketika dia menjadi seorang pejabat, apa juga pada level yang berbeda-beda, maka ukurannya agamanya dia, maka dia selalu melakukan hijrah. Cara berpikirnya sudah yang dulu dengan yang sekarang masih sama enggak? Masih belum diperbaharui, maka dia melakukan hijrah fikriyah. Kebijakan dia yang sudah dia tetapkan itu dia evaluasi. Ini munasabah tidak? Ini punya kepentingan banyak tidak? Ini bermanfaat apa tidak? Kalau tidak, maka dia lakukan evaluasi dan dia tidak merasa sedih dan tidak merasa kecil dari lantaran dia memperbaharui sebuah kebijakannya. Ya. Kalau perlu dia mencabut sesuatu yang sudah ditetapkan tidak menjadi masalah. Karena itu konsekuensi dalam pengertian orang yang berhijrah. Jadi bukan cuma hijrah dalam arti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan hijrah fikriyah, mentalitas, gaya hidup adalah bagian yang sangat penting untuk dihijrahkan. Jangan-jangan saya, dakwah saya tidak dihijrahkan. Kenapa? Tidak lagi mengikuti situasi dan kondisi, maka saya mesti merubah. Dan begitu juga dalam cara pikir, kebijakan dan lain sebagainya. Orang yang hijrah dia akan selalu melakukan evaluasi untuk lebih bagus. Itu maknanya hijrah. Nah, Ustadz Jumharuddin, seringkali ini bukan saja di negeri kita, mungkin di seluruh dunia, ketika Allah menguji seseorang diberikan amanah untuk memimpin, justru itu adalah ujian yang sesungguhnya. Kita kaitkan dengan tadi bahwa ketika manusia beristiqomah maka dia tidak akan pernah merasa takut dan merasa sedih. Tapi pada kenyataannya kita seringkali banyak kompromi dalam hal ini. Hanya gara-gara masalah kekuasaan. Dia tidak mau jatuh, bahkan dia mendapatkan keuntungan dari situ. Bagaimana kamu menjelaskannya, Kiai? Subhanallah, ya. Memang ketika ada pengakuan yang ada banyak yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, disitulah kita akan melakukan kompromistik. Kenapa saya kompromi sama si fulan itu? Oh, karena si fulan itu bisa memberikan manfaat dan bahaya kepada saya. Kenapa orang kemudian meninggalkan nilai demi harta, demi kedudukan? Karena sekali lagi ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah.
Makanya ketakutan kita menunjukkan ada banyak Tuhan di hati kita. Allah berfirman ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim, ini menarik. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Surat Al-An'am. Orang yang beriman dan tidak mencampur imannya bizulmin dengan kesyirikan. Karena inna syirka lazulmun azim. Sungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka itu dengan kemusyrikan, dengan kesyirikan, maka bagi mereka rasa aman. Maka kalau kita takut kepada makhluk, berani kepada Khalik, ada syirik di situ. Kalau kita mencari yang haram, meninggalkan yang halal, itu berarti ada syirik di situ. Kalau kita kompromi kepada kebatilan-kebatilan, kepada sesuatu yang akan menyengsarakan masyarakat dan rakyat, itu berarti di situ ada syirik di situ. Karena kita takut berkata yang benar itu benar. Tetapi ketika kita mengatakan Allah dalam sekejap dia mampu merubah sesuatu secara ekstrim. Boleh jadi kita melihat sesuatu yang sangat kokoh, sangat kuat. Lalu kita menjadi penakut, oh kekuatan ada di dia, saya bisa apa. Tapi kalau kita mengatakan kekuatan orang itu bisa dibalik secara cepat oleh Allah. Karena Allah itu fa'alul lima yurid. Jadi memang tauhid inilah yang akan menjaga kita dari kezaliman. Tauhid inilah yang akan menyelamatkan kita dari ketakutan. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Akan kami berikan rasa takut kepada orang kafir karena mereka syirik. Nah, ini jadi tauhid ini yang perlu kita benahi, Mas Agung, sehingga kita tidak lagi melakukan kompromi terhadap kebatilan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam keburukan, dalam dosa, tapi berta'awunlah untuk kebaikan dan ketakwaan. Oke, Gitu. baik. Kiai, ada tambahan. Jadi artinya ketika kita dihadapkan pada kondisi yang tenang, orang akan merasa tenang dan bahagia. Tetapi kita adalah bagian daripada makhluk akhir zaman, di mana hidup setiap hari dihadapkan pada pilihan-pilihan yang justru sering menggoyahkan ketauhidan kita, Kiai. Apalagi sekarang belajar agama pun bisa melalui media sosial yang justru ternyata dampaknya banyak menciptakan fitnah-fitnah. Mereka berdebat justru bukan mewujudkan bagaimana memunculkan uswah, tapi mereka perang dengan dalil. Nah, kita sebagai masyarakat awam, lantas bagaimanakah mampu mencapai derajat istiqomah, tenang dalam kondisi yang tidak tenang seperti ini, Kiai? Ya harus dihijrahkan. Ya, artinya begini. Kalau di dalam Islam itu saya, Ustadz Jumarudin, Mas Agung sebagai tokoh agama, kalau di rumah listriknya mati, gak boleh memperbaiki sendiri. Nanti bisa jadi kesetrum. Yang kedua itu ada rezeki orang lain. Jadilah ustadz secara proporsional, secara profesional seorang ustadz. Listrik mati panggil tukang listrik. Repotnya sekarang bukan ustadz berbicara tentang Al-Quran. Tukang pedagang bicara politik. Itu kan sebenarnya kita sekaligus protes ini kalau bisa didengar oleh radio-radio yang setiap saat membuat dialog. TV yang membuka dialog dari pagi sampai siang itu memberikan kesempatan. Diseleksi dong siapa yang berbicara. Karena televisi dan radio yang memberikan talk show semacam itu kan didengar orang banyak. Nggak ada, miris sekali. Ya, ketika orang berbicara tapi tidak pada punya porsinya, tidak kompeten dengan itu. Nah, itu yang menjadi sangat berbahaya. Saya ingat sekali pertanyaan Mas Agung ini yang kedua. Boleh nggak orang kita belajar melalui YouTube, medsos itu? Bagus, saya sering memanfaatkan. Tetapi harus ada filternya. Kita harus punya guru, kita harus punya majelis taklim. Sehingga kita harus punya teman yang punya kapasitas untuk itu. Sehingga kita harus ada filter, tanya. Tabayun, jelaskan benar gak nih? Maka kalau yang semacam ini, maka teknologi itu semua menjadi sebuah kemudahan. Tetapi bagi orang yang tidak punya guru, yang tidak duduk di majelis taklim, tidak punya grup yang bisa memberikan lurusan, maka dia larut pada sebuah pemikiran-pemikiran yang sebenarnya dia sendiri juga sulit mempertanggungjawabkan kalau dikejar gitu. Kenapa nih alasan ini? Pasti dia bilang, ini kan perspektif saya.
berbicara tentang agama nggak boleh seperti Yang dimaksud itu. fitnah-fitnah tadi itu. Nah, maka timbullah fitnah-fitnah kemudian. Nah, Ustadz Jinradi bisa menambahkan, mungkin ada sekitar 2 menit. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah kita memilih guru yang benar untuk bisa membangun ketauhidan dan mematangkan ketauhidan kita? Ya, sangat menarik pertanyaan beliau ini. Sebenarnya di zaman sekarang ini gampang untuk bisa mengatakan memilih guru. Pertama, sudah ada standarnya. Misalkan dia itu S1, misalkan kalau di agama UIN atau LIPIA, misalkan sudah ada standarisasinya. Ibarat dokter itu kan dia untuk izin praktek sudah ada. Ada license-nya. Ada license-nya. Nah maka kalau bisa kita lihat orang ini lulusan mana. Orang ini kuliah apa enggak. Tapi bukan berarti orang yang tidak kuliah tidak bisa memberikan pengajian. Paling tidak dia mengaji berapa tahun itu dia dengan guru siapa. Siapa gurunya. Dia di mana kuliahnya, itu standar akademisnya. Tetapi yang kedua adalah setelah itu ada syarat yang kedua. Apakah orang ini takut kepada Allah atau tidak? Dengarkan ini ya Pak Mas Agung. Cukuplah orang itu disebut berilmu ketika dia takut kepada Allah. Cukuplah orang itu disebut bodoh ketika dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali, baik, terima kasih Ustadz Jumaruddin Kiai Haris yang telah memberikan sebuah ilmu yang sangat luar biasa sekali, dan insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menguatkan kualitas ketauhidan kita yang pada akhirnya tadi bagaimanakah mengukur parameter bahwa ketauhidan kita matang atau tidak, yang pada intinya adalah kita takut dan tidak pernah merasa sedih dengan apapun yang ada di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini, Anda bisa menyaksikan melalui YouTube di channel Religiwan. Dan jangan lupa besok di Ahad 15 Agustus kami akan menghadirkan Kiai Haji Syumarno Syafi'i dan Babe Haikal Hasan. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengadahkan tangan kita agar majelis kita ini penuh dengan keberkahan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala anfusina. Allahumma a'inna ala anfusina. Allahumma a'inna ala anfusina. Allahumma a'inna ala tarkil ma'asi abadan ma abqaitana fiha. Allahumma ja'alna nakhshaka ka'annana narak. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك. املأ قلوبنا بمعرفتك واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.